Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kita dalam pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita belajar ekonomi. Yang pertama, sebelumnya kita harus mengetahui konsep dasar ilmu ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini hari ini itu adalah dengan diharapkan kalian mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, menjelaskan prinsip kegiatan motif dan politik ekonomi. Nah, ini nanti kalian lihat gambar di suatu SPBU atau pom bensin di mana orang antri untuk mengisi bensin BBM. Nah, ini berarti di sini ya, antri berarti itu realitas tentang kelangkaan yang ada di sekitar kita. Jadi kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memahami kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Ini ada oikos dan nomos. Oikos artinya rumah, nomos itu aturan. Jadi oikonomia itu adalah aturan rumah tangga. Menurut ahli Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Apakah itu konsumen, apakah dia itu produsen, yang berperan penting dalam kebijakan ekonomi. Manfaatnya apa bagi mereka? Itu adalah memperbaiki cara berpikir, membantu dalam memahami perilaku masyarakat, membantu memahami masalah global, membantu untuk bersikap lebih demokratis. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, itu ada mikro dan makro, terus ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif itu adalah berusaha untuk menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya jumlah pengangguran di Indonesia. Teori ekonomi merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro itu meneliti fenomena ekonomi yang luas, seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Sedangkan ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga itu ekonomi terapan, itu dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. 8 cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter, itu membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Contohnya suku bunga, jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ilmu ekonomi publik itu membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Contohnya APBN, APBD, utang pemerintah. Ilmu ekonomi industri itu membahas interaksi berbagai perusahaan dalam suatu industri. Contohnya kinerja perusahaan, persaingan usaha. Yang keempat, ilmu ekonomi internasional membahas tentang kegiatan perekonomian antar bangsa atau antar negara. Contohnya aliran investasi antar negara, neraca pembayaran. Yang kelima, ilmu ekonomi regional membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan perusahaan dan proses perkembangan suatu wilayah. Ilmu ekonomi sumber daya alam
atau SDA membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM membahas faktor produksi tenaga kerja. Contohnya upah minimum, masalah pengangguran, tingkat pendidikan calon tenaga kerja. Yang ke-8, ilmu ekonomi syariah membahas tentang prinsip bagi hasil dan zakat. Ekonomi syariah merupakan ilmu mempelajari sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagai produsen ataupun konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan di atas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap perilaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan 4 sifat, yaitu kesatuan atau unity, keseimbangan equilibrium, kebebasan free will, dan tanggung jawab responsibility. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Itu bisa Anda lihat di dalam Wikipedia di internet ya, tentang rukun iman. Prinsip kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Mungkin biasanya kita sebut dengan prinsip ekonomi itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Nah, di sini tadi kan ada gambar tentang masalah pom bensin yang mana ramai dengan masyarakat yang antri untuk mengisi BBM. Nah, dari sini silakan Anda amati atau pendapat kalian dan buat di dalam buku catatan. Nanti dikumpul. Mungkin dari ini pelajaran kita hari ini lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan bisa kita lanjutkan lewat WA di grup kelas ya, ataupun dengan tanya jawab atau kalian datang ke sekolah. Sekian hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.